Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama saya Samsir Alam. Kali ini saya bersama dengan Bapak Laude Yasin Mazadu. Beliau adalah calon wakil wali Kota Bau-Bau. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bau-Bau yang kurang lebih 4 periode Pak ya. Periode. Sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di channel saya untuk yang kesekian kalinya. Kami akan berbincang-bincang terkait masalah krisis air di Kota Bau-Bau. Mungkin Pak bisa dibuka dulu ini yang lagi belakangan ini lagi marak ini viral ini krisis air di Kota Bau-Bau yang di mana-mana sulit kurang lancar seperti itu. Ya, baik. Terima kasih saudaraku dan assalamualaikum buat seluruh pemirsa channel YouTube dari saudaraku. Emang kalau kita bicara air bersih ini seksi karena dia adalah pelayanan dasar pun di Kota Bau-Bau. Saya kira salah satu yang membuat pemandangan miris kita di daerah ini soal air bersih. Sebagai daerah otonom dan sebagai daerah yang dinamis pembangunan maupun kegiatan kemasyarakatannya, maka Bau-Bau juga dituntut untuk mempersiapkan segala sarana dan prasarana termasuk sarana air bersih yang merupakan hajat hidup orang banyak. Memprihatinkan karena sampai dengan sekarang kita masih menyaksikan di beberapa tempat di wilayah ini mengalami krisis air. Ya. Saya mengambil contoh sebagian besar kawasan Beto Ambari, Murhum, dan Kalukuna masih berseliweran. Ini mobil-mobil tangki yang menjual air bersih, itu berarti pelayanan air bersih dari lembaga yang dipercaya, misalkan PDAM, belum bekerja dengan maksimal. Pun di beberapa wilayah lainnya seperti di Wolio, Kalukuna, bahkan Surabaya. Surabaya itu ya saya kira salah satu lumbung pangan kita yang terkenal sebagai sumber air di sana. Sumber mata airnya ada di sana, tetapi masyarakatnya masih kita saksikan itu mandinya pergi di kali. Ya, saya kira-kira 10 tahun lalu itu langsung menjadi saksi ketika masyarakat banyak mengeluhkan soal air bersih, ternyata di bawah rumah mereka atau di depan rumah mereka itu membentang pipa air yang begitu besar diameternya. Dan ini adalah sesuatu yang memprihatinkan. Mesti harus ada upaya-upaya keras dan yang dituntut adalah pemerintah. Saya mengambil contoh lagi, kira-kira 2-3 tahun lalu saya main di satu kawasan di Kecamatan Wolio ini, tepatnya di Kilo 6 itu. Saya cari telur ayam kampung. Jadi saya masuk sebuah lorong yang saya mendapatkan informasi di situ ada telur ayam kampung. Dan betapa terkejutnya saya ketika hampir semua rumah yang ada di situ tidak ada di tempat. Saya tanya ada seseorang yang ada di situ, kemana ini orang ini? Dia bilang lagi turun ambil air Pak di bawah, jaraknya hampir 1 kilo. Wah, kaget saya. Dan pada saat itu juga saya programkan pompanisasi atau sumur bor di tempat itu 2 titik. Nah, inilah contoh-contoh yang ada sebuah fenomena yang ada di Kota Bau-Bau yang saya kira kalau hari ini mestinya sudah tidak perlu tampak lagi suasana seperti itu. Menjadi tantangan bagi kita ke depannya. Dan kalau saya sih ada beberapa kiat-kiat
nanti kita lanjutkan. Iya. Terkait tadi Bapak sudah memberikan contoh, saya juga mengambil contoh dari rumah susun. Ada rumah susun di Kota Bau-Bau, salah satu rumah susun di Kota Bau-Bau di Wameo. Itu yang biasanya air itu mengalir setiap 1 minggu sekali, tapi saat belakangan ini bisa sampai 3-4 minggu mengalir. Ada masalah tambahan ketika masyarakat situ harus membeli air di mobil tangki, tapi di sisi lain tetap juga dibebankan dengan iuran air full untuk setiap bulannya. Jadi membeli mobil air di tangki dan tetap membayar juga iuran air full. Nah, seperti itu Pak. Jadi apa solusi yang Bapak tawarkan ke depannya ketika Bapak menjadi wakil wali kota Bau-Bau terhadap masalah tersebut? Silakan. Ya, itu contoh kasus ya. Mas. Dan saya kira kalau kita mau jujur dan kalau kita mau mengidentifikasi secara menyeluruh, maka yang terjadi di rusun juga itu terjadi di tempat lain. Iya. Nah, hanya masyarakat udah jenuh untuk menyampaikan keluhan-keluhan itu. Kita juga di pemerintah ya, saya mengkritik diri saya juga karena saya adalah bagian dari unsur pemerintah. Kita juga sepertinya sudah tidak terlalu serius mengurusi ini, sudah tidak terlalu serius, sehingga ada dorongan karena melihat kondisi yang ada ini, kami menawarkan beberapa gagasan-gagasan untuk mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada, dan gagasan ini saya kira tidak bisa lagi dengan posisi kami di DPR, karena kalau di DPR sebagai lembaga yang mengawasi, lembaga regulasi dan lembaga keuangan itu tidak begitu absolut kewenangannya. Nah, karena coba kalau kita bicara dari sisi fungsi legislasi, pembuatan peraturan perundang-undangan, sebagian besar peraturan daerah itu datang dari pemerintah dan kita bahasnya bersama pemerintah. Fungsi anggaran itu disusun oleh pemerintah. Kita hanya mencoba merasionalkan, menghubungkan dengan rencana jangka pembangunan jangka menengah dan seterusnya. Fungsi pengawasan, ya saya itu terus terang di DPR setiap kita bicara PDAM agak tegang saya, agak tegang. Ya boleh ditanya pihak-pihak, karena memang sudah tidak bisa lagi dengan gerakan-gerakan kecil ini. Sudah harus ada terobosan kuat. Pertama, manajemen. Ya, PDAM itu harus dikelola dengan profesional. Manajemen, jangan seperti kelihatan hari ini terkesankan itu seperti perusahaan keluarga, perusahaan pribadi. Harus profesional. Yang mengelolanya orang-orang yang punya kapasitas dan integritas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selain manajemen, secara teknis ini harus direncanakan, direncanakan dengan matang. Ya, kalau kita bicara manajemen perencanaan secara teknis ini, maka ya rumusnya sederhana sih sebenarnya. Ada sumber mata air, ada instalasi, ada pelanggan. Nah, ini semua bisa maksimal kerja kalau dikelola dengan baik, dan yang terakhir adalah fungsi penganggarannya. Dan ini harus menjadi komitmen pemerintah. Yang terjadi di Kota Bau-Bau adalah sepertinya kita kerjanya tidak profesional. Harusnya kita mulai dari hulu ke hilir. Kita harus mengidentifikasi, mencari sumber mata air, dan sumber mata air kita begitu besar. Lalu kemudian kita tarik itu air masuk ke kota. Setelah di kota baru kita sambungan rumah. Yang terjadi di kita adalah kita sambungan rumah dulu. Nah, kita sambungan rumah dulu, lalu kita tarik pipa yang sumber mata airnya kadang-kadang tidak sesuai harapan kita. Jadi di bawah Kota Bau-Bau ini sudah berbaringan ini pipa-pipa, tapi isinya angin. Jadi kalau kasus seperti di sana, di mana di rusun itu kita bayar, memang sepertinya membayar iuran bulanan saja sebagai abodemen. Isinya angin, isinya harus kita mulai dari atas dan turun ke bawah. Ya, terakhir Pak, closing statement-nya dari Bapak. Mas, sebelum closing statement, saya masih mau lanjutkan sedikit ya kalau boleh. Ada ide besar, ada gagasan besar yang ada di
pikiran saya dan ini saya ingin tawarkan kepada masyarakat jika saya dipercaya, maka bau-bau dengan jumlah penduduk kurang lebih 160 sekian ribu, persebaran wilayah yang ada ini, lalu operator PDAM di daerah ini ada dua ini. Ada PDAM Buton, ada PDAM Kota. Semua bekerja sudah tidak bisa maksimal karena ada ketentuan-ketentuan yang membatasinya. PDAM Buton yang kita lihat kualitas airnya cukup bagus, manajemennya cukup bagus. Hanya karena dia berada di Kota Bau-Bau, maka praktis untuk menambah pelanggan sudah tidak memungkinkan lagi. Sehingga mereka tinggal berjalan di tempat saja. Sudah ada ya. Kota Bau-Bau yang juga ada PDAM-nya, ini belum boleh memasukkan sumber pendapatan dari sektor itu ke dalam PAD karena ketentuan jumlah pelanggan yang belum cukup. Makanya jor-joran ini untuk mencari sambungan rumah untuk memenuhi itu tadi. Kita akhirnya mengabaikan kualitas air yang layak konsumsi. Coba lihat di musim hujan air kita keruh, di musim kemarau tidak ada air. Ya, kapan baru kita bisa dapatkan sumber? Padahal harusnya kita sudah berpikir ini kota, sumber mata airnya ada, artinya sumber dayanya cukup. Nah, ini mestinya air itu sudah bisa langsung kita konsumsi dari keran, sehingga ada pemikiran saya, ya, wali kota kami dan kami, agar kami coba menggagas ini untuk menyatukan PDAM ini. PDAM disatukan PDAM, daripada kita keluarkan PDAM Bau-Bau, mengeluarkan anggaran besar untuk pengadaan pipa yang dimana di sananya sudah bareng juga pipa PDAM Buton. Ya, mending ini kita satukan. Caranya akan kita mulai mungkin dari mencoba membicarakan pengalihan pengelolaan dalam bentuk tukar guling. Ya, kita beli ya. PDAM Buton itu kan saya kira bisa dihitung itu aset-aset yang ada. Atau kita minta bantuan pemerintah provinsi agar bagaimana pengelolaan penggabungan itu, pengelolaan bersama itu. Ya, banyak hal-hal yang akhirnya kontraproduktif dengan dua pengelolaan ini. Buton, PDAM Buton yang melakukan operasi di Kota Bau-Bau, lalu penetapan tarifnya diputuskan di pemerintah sana, sementara pelanggannya adalah pelanggan Kota Bau-Bau. Ini juga sebenarnya kalau kita kaji-kaji tidak tepat juga. Ya. Harusnya PDAM yang mengelola di sini tarifnya diputuskan oleh DPR, oleh DPR dari sini, apalagi sumber mata ini juga di wilayah sini. Dengan tidak menyalahkan siapapun ya, tapi saya kira harus ada kearifan dari kepala daerah dua wilayah ini untuk duduk bersama. Oh, ini Bau-Bau sebenarnya milik kita semua, milik kita semua. Yang jadi kepala daerah di tempat lain juga punya rumah di Bau-Bau. Ya, harus ada jiwa besar dari kita untuk duduk bersama. Tapi kalau saya yang itu tadi, bahwa harus kita mulai ada upaya untuk kita dudukkan dua PDAM ini menjadi satu pengelolaan, sehingga yang kurang dari Buton bisa ditutupi PDAM yang ada di Kota Bau, yang kurang dari Kota Bau sudah bisa. Dengan bersatu kita, saya dapat pastikan sudah tidak ada lagi kita lihat kasus-kasus yang terjadi seperti sekarang ini. Nah, kita mencoba menyelesaikan masalah ini dengan kebijakan sumur-sumur bor. Nah, ini juga berbahaya. Air bawah tanah kita ini juga sebenarnya terbatas. Bayangkan kalau kita tidak batasi, maka semua orang yang punya kemampuan akan menggali, akan juga cukup rawan. Sehingga memang harusnya kita profesional menyelenggarakan PDAM kita ini dengan baik penganggarannya. Saya kira kalau kita punya jaringan yang bagus di pemerintah pusat, kita bisa maksimalkan anggaran kita, karena air ini merupakan satu dari sekian program yang menjadi pelayanan dasar, maka harus prioritas. Kami dari 17 program unggulan, pertama itu adalah sarana air bersih.
Ya. Sarana. Urutan pertama itu adalah sarana air bersih. Sebuah kota tidak boleh lagi seperti hari ini yang terjadi. Kita masih krisis air dan krisisnya masif. Masif. Kalau pergi di Kolagana sama, pergi di Pulau Makassar, pergi di Palabusa, itu luar biasa penderitaan masyarakat terhadap itu masalah. Pemerintah kita anggap masih kurang maksimal atau lalai menjalankan fungsinya. Masih ada Pak polisi seperti ini? Ya, saya kira itu saja. Saya terima kasih dan berharap kepada masyarakat untuk terus memberikan masukan-masukan yang konstruktif, termasuk kritik kepada pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ini yang akuntabel, bertanggung jawab. Kita harapkan insya Allah lahir pemimpin yang amanah, yang adil, yang segala yang dimilikinya itu akan dia berikan dan dia dedikasikan untuk seluruh warga Kota Bau-Bau terhadap daerah ini, baik yang berdomisili di sini maupun yang beraktivitas, penduduk daerah lain yang beraktivitas di Kota Bau-Bau. Kita harus buat Bau-Bau ini nyaman untuk siapa saja yang beraktivitas di daerah ini. Berapa? Jangan lupa nomor urut 5 Karyasin, Bau-Bau berjaya, Bau-Bau yang bersih, sejahtera dan berbudaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.